Kementerian BUMN menjelaskan progres pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini mengalami sejumlah masalah dan berpotensi mengalami pembengkakan biaya hingga 27,36 triliun rupiah. Kementerian BUMN menjelaskan progres pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini mengalami sejumlah masalah. Proyek yang dimiliki PT Kereta Cepat Indonesia China ini mengalami pembengkakan anggaran akibat keterlambatan pembebasan lahan dan perencanaan yang terlalu optimistis. Wakil Menteri BUMN 1 Kartika Wirjoatmojo menjelaskan saat ini progres KCJB telah mencapai sekitar 74%. Namun akibat keterlambatan pembebasan lahan dan menyebabkan adanya cost overrun atau pembengkakan biaya, estimasi pembengkakan biaya untuk proyek KCJB sekitar 1,4 miliar dolar Amerika hingga 1,9 miliar dolar Amerika. Angka tersebut sekitar 20,16 triliun rupiah hingga 27,36 triliun rupiah. Pemerintah tengah bernegosiasi dengan China agar mendapat bantuan pinjaman untuk menutupi pembengkakan biaya tersebut. Pinjaman bisa diperoleh dari China Development Bank dengan jaminan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Agar itu bisa terwujud, PT KAI nantinya akan diusulkan untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah dengan membentukkan sinking fund. Kereta cepat Jakarta-Bandung, dan ini sedang kita lakukan perubahan Perpres, di mana ekuitas awal ini memang ada dua hal. Waktu itu kita ada miss. Pertama adalah mengenai penambahan modal PTPN 8 dalam bentuk tanah di Walini. Nah, ini dalam perkembangannya memang konsorsium ini tidak menerima imbreng dalam bentuk tanah, namun memang dimintakan cash. Dan PTPN 8 sebenarnya kita ketahui tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan injeksi cash sebesar itu. Seperti diketahui, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung targetkan rampung akhir 2022 mendatang dengan panjang lintasan mencapai 142,3 km. Jakarta, Adi Firmansyah, Jackson. Rencana pemerintah meminjam dana kepada China untuk menutupi pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menuai kecaman. Pemerintah diminta kembali melakukan studi kelayakan secara mendetail untuk menghindari kerugian yang jauh lebih besar. Rencana pemerintah yang akan meminjam dana kepada China untuk menutupi biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang membengkak menuai kecaman. Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy menyatakan di tengah situasi sulit saat ini, pemerintah seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Pemerintah diminta untuk fokus menangani pandemi COVID-19 yang belum usai. Pemerintah sebaiknya kembali melakukan studi dan kelayakan proyek yang dimiliki PT Kereta Cepat Indonesia China ini secara mendetail untuk menghindari kerugian yang jauh lebih besar jika dioperasikan pada tahun 2022 mendatang. Beberapa masukan yang terkait dari proyek kereta api cepat ini memang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Apakah kemudian secara kelayakan studi memang sudah layak proyek ini berjalan? Kemudian apa saja mitigasi risiko yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengerjakan proyek kereta api cepat ini gitu. Kalau seandainya risiko-risikonya terlalu besar dan kemudian mitigasinya menjadi lebih sulit, ya tentu peninjauan kembali dari proyek ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Seperti diketahui, Kementerian BUMN mengungkapkan akibat keterlambatan pembebasan lahan menyebabkan adanya cost overrun atau pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung hingga mencapai 27,36 triliun rupiah. Jakarta, Adi Firmansyah, Adex Channel. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Demi menunjang kebutuhan masyarakat selama PPKM darurat, Bank Indonesia menaikkan batas maksimum penarikan uang tunai menggunakan kartu ATM dari sebelumnya 15 juta rupiah per hari menjadi 20 juta rupiah per hari. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, menjelaskan ketentuan ini akan mulai berlaku sementara mulai 12 Juli 2021 hingga 30 September 2021. Kebijakan ini terbatas untuk pengguna kartu ATM yang sudah menggunakan teknologi chip. BI meminta setiap bank diwajibkan mempublikasi daftar ATM yang mulai memberlakukan limit baru ini untuk mempermudah nasabah. BI juga menyarankan masyarakat untuk mulai beradaptasi dengan metode pembayaran baru non-tunai dengan teknologi QR Code. Sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 30 September 2021. Hal ini
dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat guna menekan laju COVID-19. Adapun detail penyesuaian batas penarikan tunai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menaikkan batas maksimal nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM dari semula 15 juta rupiah menjadi 20 juta rupiah tiap rekening dalam satu hari untuk kartu ATM. PT Bank Negara Indonesia Tbk akan mendapatkan penyertaan modal negara sebesar 7 triliun rupiah. Dengan adanya suntikan dana PMN diharapkan mendorong proses restrukturisasi perseroan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengusulkan penyertaan modal negara bagi PT Bank Negara Indonesia Tbk senilai 7 triliun rupiah pada tahun depan. Dana tersebut akan digunakan BNI untuk pengembangan bisnis. BBNI akan melakukan penguatan modal untuk meningkatkan modal Tier 1 dan Capital Adequacy Ratio. Adapun posisi CAR BNI sejak 2016 sampai dengan 2020 berada di level 19,7% hingga 16,7%. Angka tersebut memosisikan BNI menjadi salah satu yang terendah di antara perbankan lainnya. Kementerian BUMN berharap dengan adanya suntikan dana PMN dapat mendorong proses restrukturisasi BNI agar dalam 1 tahun sampai 2 tahun ke depan berbagai masalah non-performing loan dapat diselesaikan. Saat ini Kementerian BUMN dan BNI tengah menyediakan 2 opsi pemenuhan modal selain dari PMN. Pertama, melalui penerbitan perpetual bond sebesar 7 triliun rupiah dengan tenor 5 tahun atau 5 tahun setengah. Kedua, melakukan rights issue pada semester 1 2022 dengan nominal sebesar 11,7 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. PT Bank Mandiri Tbk tetap membuka peluang penyaluran kredit ke seluruh segmen dan sektor dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Adapun kredit konsumsi Bank Mandiri sampai dengan Mei 2021 mencapai 134,6 triliun rupiah. Meski lonjakan kasus harian COVID-19 masih tinggi, PT Bank Mandiri Tbk tetap membuka peluang penyaluran kredit ke seluruh segmen dan sektor dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Manajemen perseroan mengatakan seiring dengan upaya pemerintah dan regulator menjaga pertumbuhan ekonomi lewat beragam relaksasi, diharapkan permintaan kredit bisa ikut terangkat sehingga dapat turut mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Adapun kredit konsumsi Bank Mandiri sampai dengan Mei 2021 mencapai 134,6 triliun rupiah, di mana telah meningkat sebesar 1,32% year to date. Adapun porsi kredit konsumsi terhadap total kredit Bank Mandiri hingga Mei 2021 mencapai 17,2%. Porsi tersebut relatif stabil jika dibandingkan dengan posisi di akhir tahun 2020 lalu. Pandemi COVID-19 memang telah menyebabkan melemahnya permintaan kredit perbankan. Kendati demikian, kredit pemilikan rumah atau KPR dan kredit UMKM masih tumbuh dan mampu membantu perbaikan kontraksi kredit perbankan hingga Mei 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi News Screen akan segera kembali dengan informasi lezatnya bisnis iga sapi bakar.